Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang saya hormati Bapak Ketua DPP Gempita, Bang Alfonso, beserta jajaran. Saya ingin mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi kepada DPP Gempita yang menginisiasi acara ini. Dan tentu kita dari Kantor Komunikasi Kepresidenan mendukung acara double check ini. Tidak banyak yang memiliki inisiatif untuk membuat acara seperti ini, terutama dari kelompok masyarakat, dan bikin double check. Saya setuju nih dengan judul double check itu, saya setuju. Karena memang hari ini banyak sekali berita yang simpang siur. Makanya perlu double check. Banyak orang yang sebenarnya tidak memahami persoalan tapi kemudian menanggapi dengan kesalahpahaman. Makanya perlu double check. Bahkan ada juga yang dengan sengaja menyebarkan kesalahpahaman. Makanya perlu double check supaya masyarakat juga tidak salah paham. Tapi saya agak takut sama judulnya sebenarnya. Judulnya memang agak-agak bikin kaget. Tapi saya tanya sama Pak Riki Tamba, ya, biar pada datang katanya. Saya kalau begini kan saya agak-agak takut juga ini. Misalnya judulnya seperti itu. Oke lah, misalnya kita pantik dengan pertanyaan, ada apa dengan Prabowo? Saya mau jawab bahwa makin ke sini setelah beliau jadi presiden, kok apa yang beliau katakan secara konsisten dari bertahun-tahun yang lalu, yang mungkin ketika kita waktu itu banyak orang yang bilang apa sih ini gitu. Tapi makin ke sini itu makin mendekati kenyataan. Konsistensi dan keyakinan beliau itu hari ini kayak kita terbuka kabut di depan mata kita. Jadi kita lihat, oh benar ternyata yang disampaikan oleh beliau. Coba teman-teman kita setback ke tahun 2019. Ketika masa kampanye, ketika debat, Pak Prabowo waktu itu bilang, kita sebagai sebuah bangsa selalu harus siap dan waspada. Karena perang bisa terjadi kapan saja. Itu tahun 2019. Banyak ahli yang waktu itu entah naif, entah sok tahu, kita nggak tahu. Yang bilang dalam 20 tahun ke depan nggak akan ada perang. Dunia lagi damai kok. Siapa yang hari ini mau perang? Kira-kira begitu kesimpulan banyak orang pada waktu itu. Dan apa yang diomongin oleh Pak Prabowo waktu itu mungkin jadi tertawan aja. Tahun 2019 itu saya bukan ahli. Tapi mungkin saya ikut naif waktu itu. Yang tidak percaya bahwa dunia itu akan berperang. Tahun 2019 Pak Prabowo masih bicara seperti itu. Tahun 2022 Rusia perang dengan Ukraina. Dan sampai hari ini belum selesai. Oktober tahun 2023 tanggal 7 Israel menginvasi Gaza. Sampai hari ini pun belum selesai. Ada sebentar gencatan senjata tapi hari ini kembali mengebom dan membantai warga Gaza. Minggu ini India perang dengan Pakistan. Ini perangnya mulai dari Ukraina jauh nih. Ketika Rusia perang dengan Ukraina aja kita sudah mulai terganggu kehidupan kita. Banyak spare part mobil tuh kalau kita pesan dari luar tuh lama sampainya karena jalur distribusi di sana terganggu. Mereka produksi gandum. Sementara kita butuh gandum yang cukup besar dan kita nggak bisa produksi gandum sendiri di sini. Rantai suplai gandum pun
terganggu sampai Pak Jokowi waktu itu masih jadi presiden datang ke sana untuk lobby supaya pengapalan gandum bisa dikirim ke. Ada perang dimanapun itu pasti dunia secara keseluruhan terganggu. Nah minggu ini ada perang yang makin dekat ke negara kita, nggak jauh ini. Ini beberapa jam penerbangan sudah sampai di daerah konflik di antara dua negara yang punya senjata nuklir. Kita nggak tahu nih follow up-nya kayak apa nanti nih. Karena sudah serangan terbuka kan, ketika pesawat mengebom 9 titik di Pakistan kan berarti sudah perang terbuka. Perang makin dekat ke negara kita. Walaupun ada juga ahli yang punya keyakinan bahwa misalnya kayak Kishore Mahbubani itu bilang dalam sebuah talk show, ASEAN itu punya local genius. Local genius yang bisa membuat daerahnya stabil, aman, dan damai. Buktinya dalam 40 tahun terakhir tidak ada major konflik. Tidak ada perang terbuka yang terjadi di wilayah ASEAN. Tapi itu keyakinan bolehlah jadi optimisme kita. Tapi kalau panas dan bara yang ada di luar tuh makin lama makin dekat, dan di sini juga ada panas dan bara yang juga dihembus-hembuskan setiap saat, bukan tidak mungkin panas dan bara itu akan menular ke kawasan sini juga. Nah, coba pikir, sejak tahun 2014 mungkin yang saya ikuti, mungkin jauh sebelumnya juga sudah ada. Pak Prabowo selalu bilang ketahanan pangan, ketahanan energi. Kita waktu itu mikir apa sih ini gitu. Ketahanan pangan, ketahanan energi gitu. Kenapa beliau konsisten sekali bicara soal ini dan begitu jadi presiden ngebut soal ini. Soal kemandirian bisa berdiri di atas kaki sendiri. Karena memang dunia bisa pecah kapan saja ini. Perang itu. Dan ketika itu terjadi, rantai pasok pangan itu pasti terganggu. Sekalipun kita punya uang, orang lain belum tentu mau jual. Atau kalaupun orang mau jual, nggak bisa lewat. Atau kalaupun bisa lewat, harganya jadi sangat mahal. Itu pentingnya beliau, mungkin orang lain sudah bosan dengarnya, tapi beliau selalu konsisten bilang kita harus segera swasembada pangan, dimulai dari swasembada beras. Supaya kita bisa berdiri di atas kaki kita, supaya nanti kalau dunia yang nggak pasti ini makin tidak pasti, kita tetap bisa mempertahankan kehidupan kita sebagai sebuah bangsa. Ketahanan energi, kita mungkin dulu bilang apa ini ketahanan energi, belum terlalu connect dalam pikiran kita ketahanan, tapi makin kesini makin relevan. Karena kalau misalnya terjadi ketidakstabilan di dunia, rantai pasok energi juga pasti terganggu. Misalnya BBM saja, kita mungkin per hari menghabiskan 1,5 sampai 1,6 juta barrel BBM per hari. 1 jutanya impor per hari. Itu kalau ada keadaan perang, naik harga 500 perak aja, kita merogoh kocek lebih dalam itu. Bisa habis uang kita. Belum lagi kalau orang berhenti ngirim, kita mau pakai buat dalam negeri katanya. Kita nggak mau jual lagi, lumpuh nggak kita? Makanya ketahanan energi itu mau dikebut juga oleh presiden. Ini kita baru bicara 2 hal loh. Yang mungkin kemarin-kemarin kita nggak begitu mengerti, tapi makin kesini makin menemukan kebenarannya. Belum lagi soal-soal yang lain. Terus ada yang nanya, tapi kalau nggak perang kan buat apa? Kalau nggak perang kan juga ini bagus. Kalaupun dalam keadaan damai kan ketahanan pangan juga sangat bagus buat kita. Artinya kita nggak perlu merogoh kocek untuk mengimpor barang dari luar yang untuk kebutuhan pokok. Kalau kita bisa memproduksi ketahanan energi juga, kita cukup swasembada energi, kita juga nggak perlu merogoh kocek dalam-dalam dan nggak didikte oleh orang. Orang tuh gampang banget loh negosiasi dengan kita kalau misalnya kita ketergantungan energi dengan dia. Sementara makin lama kita melihat dunia ini makin realis. Itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Negara-negara ini akan semakin besar perhatian mereka untuk mementingkan kepentingan dalam diri, kepentingan dalam negeri masing-masing. Oke lah bantu-bantu negara luar, tapi kalau kita lagi susah ya kita fokus ke sama negara kita. Nah ini yang mau saya sampaikan. Kalau untuk menjawab ini, sebagai pemantik diskusi,
saya mau ulangi lagi bahwa apa yang selama ini boleh orang katakan berbusa-busa disampaikan oleh Presiden Prabowo, tapi makin ke sini apa yang beliau sampaikan yang dulu mungkin kita nggak nangkap ini, makin menemukan kebenarannya. Mungkin beberapa waktu lalu kita nggak bisa nangkap, kenapa? Pikiran kita tertutup kabut. Tapi itu pentingnya seorang presiden punya visi, dia bisa melihat sesuatu menembus kabut itu. Apa yang ada di depan, ketidakpastian yang ada di depan, bisa dilihat oleh visi seorang presiden. Jadi itu, untuk menjawab pertanyaan hari ini, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.